Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Cahyani dengan NIM 100111823280003 dari kelas IKMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tokoh kedokteran dan kesehatan masyarakat Indonesia yang sangat berjasa dalam pembangunan kesehatan nasional, yaitu Profesor Dr. Juli Sulianti Saroso, MPH. Pembahasan ini akan mencakup profil tokoh, gaya kepemimpinan, kebijakan kesehatan yang relevan, serta pesan inspiratif yang dapat kita teladani dari beliau. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait profil Profesor Dr. Juli Sulianti Saroso terlebih dahulu nih. Jadi, Profesor Dr. Juli Sulianti Saroso lahir di Karangasem, Bali pada tanggal 10 Mei tahun 1917 dan wafat pada tanggal 29 April tahun 1991. Beliau adalah anak kedua dari Dr. Priai. Pendidikan beliau dimulai di GHS Batavia yang diselesaikan pada tahun 1942, kemudian melanjutkan studi ke berbagai negara seperti Inggris, Skandinavia, Amerika Serikat, dan Malaya. Juli berhasil meraih gelar bergensi mulai dari Certificate of Public Health Administration dari Universitas London, Master of Public Health dan Tropical Medicine pada tahun 1962, hingga Doctor of Public Health bidang epidemiologi dari Tulane Medical School, Amerika Serikat pada tahun 1965. Selain berprestasi dalam pendidikan, beliau juga seorang pejuang kemerdekaan yang aktif membantu gerilyawan dengan menyediakan obat-obatan serta ikut mendirikan Laskar Wanita Pembantu Perjuangan atau yang kita kenal dengan WAPP. Bahkan sempat ditawan oleh Belanda. Dalam karir kesehatan, beliau bertugas sebagai dokter di CBZ Jakarta dan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta sebelum mengabdi di Kementerian Kesehatan sejak tahun 1951, di mana beliau memegang berbagai jabatan strategis termasuk Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan dan Pembasmian Penyakit Menular atau P4M. Kiprah beliau juga mendunia, terbukti ketika terpilih menjadi Presiden Majelis Kesehatan Dunia WHO pada tahun 1973, menjadikannya salah satu dari hanya 2 perempuan Asia yang pernah menduduki posisi tersebut. Atas segala jasanya, beliau menerima banyak penghargaan, termasuk Bintang Mahaputra Pratama dan penghargaan dari WHO atas kontribusinya dalam pemberantasan cacar dunia. Sebagai bentuk penghormatan, namanya diabadikan menjadi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso di Jakarta. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gaya kepemimpinan dari Profesor Dr. Juli Sulianti Saroso, MPH. Dalam kepemimpinannya, Juli Sulianti Saroso dikenal menerapkan gaya kepemimpinan yang mencerminkan perpaduan antara visioner, moralis, demokratis, karismatik, dan situasional. Sebagai pemimpin visioner, sejak awal tahun 1950-an, beliau menggagas pentingnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang menyeluruh dan berbasis pencegahan. Selain itu, beliau juga menjadi pelopor program keluarga berencana di masa ketika isu tersebut masih ada. Visi jangka panjangnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui perbaikan kesehatan reproduksi, pengendalian kelahiran, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Kepemimpinan moralisnya tercermin dari empatinya terhadap kondisi sosial dan emosional masyarakat, yang membangun kepercayaan melalui pendekatan hangat dan peduli. Pendekatan demokratisnya terlihat dari kemampuannya melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan hingga organisasi perempuan dan masyarakat akar rumput dalam setiap kebijakan, sehingga program-programnya lebih mudah diterima. Karisma beliau menjadi kekuatan yang memperkuat efektivitas kepemimpinannya, menunjukkan kepribadian yang kuat dan berani. Selain itu, beliau juga adaptif secara situasional, mampu menyesuaikan pendekatannya sesuai dengan konteks, baik di birokrasi pemerintahan, masyarakat, maupun forum internasional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh program atau kebijakan dari Profesor Dr. Juli Sulianti Saroso, MPH. Kiprah Sulianti Saroso sangat erat dengan lahirnya kebijakan kesehatan masyarakat yang relevan hingga saat ini. Ia berperan dalam penguatan sistem kesehatan nasional pasca kemerdekaan, terutama melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak. Beliau mendorong akses layanan primer bagi ibu hamil, melahirkan, dan bayi secara lebih merata, termasuk pembentukan tenaga bidan desa. Sebagai pelopor kebijakan keluarga berencana, beliau memberikan edukasi tentang pentingnya pengendalian kelahiran demi kesehatan dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Kebijakannya juga mendukung perbaikan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi, pengembangan tenaga kesehatan profesional, serta pengendalian penyakit menular berbasis riset dan edukasi masyarakat.
Warisan pemikirannya masih dapat kita rasakan hingga saat ini, seperti pada program KIA, kebijakan KB, sistem kesehatan nasional seperti JKN, serta keberadaan RSPI Sulianti Saroso sebagai pusat rujukan penyakit infeksi di Indonesia. Demikianlah pembahasan mengenai Profesor Dr. Juli Sulianti Saroso MPH. Semoga keteladanan beliau dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan kata dan penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.